Sobat Halu, selamat datang di podcast Ngehalu Bareng. Podcast ini bakalan bahas semua hal yang menarik seputaran perkoreaan. Mau itu K-pop ataupun K-drama, kita bakal bahas dari mulai aktornya, idolnya, mungkin jalan ceritanya buat drama-drama, atau yang juga nggak kalah seru, kita bisa bahas tentang konser K-pop. Di sini mungkin teman-teman banyak yang udah pernah nonton konser K-pop. Wah, itu sih gokil-gokil ya konsepnya ya. Nah, di episode pertama hari ini, gue nggak sendiri, jadi gue bakal ngajak temen gue nanti buat ngobrol-ngobrol tentang konser yang bentar lagi bakal digelar di Jakarta. Konser yang sempat, mengundang pro dan kontra, sempat rame diperbincangkan gitu ya, banyak orang yang komen ina-inu lah, pokoknya banyak banget deh yang bahas tentang konser ini, dari mulai bahas tempatnya, proper atau enggak, boleh atau enggak dipakai, sampai member-membernya juga ikut dibahas. Pokoknya nih, K-pop satu ini memang, wah, nggak pernah sehari pun mereka nggak dibahas sama warga Indonesia kayaknya. Kayaknya, teman-teman juga udah mulai nebak-nebak nih, siapa nih yang mau kita bahas? Ya, bener banget, kita mau bahas tentang konsernya Blackpink yang bakal digelar di bulan Maret besok nih. Jadi nanti bentar lagi nih teman gue yang bakal gue ajak ngomong, ajak ngobrol juga dia, salah satu fandomnya Blackpink atau biasa disebut Blink ya. Jadi nanti kita bakal bahas-bahas tentang persiapan apa aja sih mungkin yang udah dia siapkan buat nonton konsernya, atau mungkin kita juga bisa tanya-tanya kemarin-kemarin tuh waktu war tiket kayak apa, karena wah, war tiketnya gila banget ya. Oh, udah hadir nih kayaknya nih temenku nih. Halo Fer, apa kabar? Gue jawabnya halo atau halu ya? Ini kan acaranya halu ya? Halu dong. Halu, halo Blingke. Halo. Udah siap ngehalu bareng belum nih? Siap dong, Blackpink in your area. Oh, Blackpink in your area. Oke oke. Fer lagi di mana nih? Sekarang sih gue udah gak tinggal di Jakarta ya. Kalau dulu tinggal di Jakarta. Sekarang tuh gue tinggal di daerah Sumatera sih, di Palembang tepatnya. Iya sih emang dari dulu nih lu paling sering banget pindah-pindah kota ya. Tapi biasanya lu pindah Iya. kota ketika sudah ada permasalahan di kota itu, bukan? Ya juga sih, biasanya kayak gitu ya. Apalagi kalau permasalahan-permasalahan cuma permasalahan receh kalau gue berantem sama fandom gitu ya, fandom lain. Berarti pindah dari Jakarta karena ribut sama fandom lain nih? Iya, gue pengen suasana baru aja. Gue udah enek sama hiruk pikuk Jakarta gitu ya. Pengen coba daerah Sumatera gimana sih gitu ya. Akhirnya gue betah aja di sini gitu. Oke oke, luar biasa ya. Emang sultan ya, jadi bosan dikit pindah, bosan dikit pindah. Wah, udah nggak heran lagi deh gue sama hidup lu. Oke, Fer, Oke. hari ini gue mau Oh, nanya-nanya nih, karena kan, hmm, bulan depan lu bakal ketemu sama 4 orang yang lu idolakan kan. Yang banget, banget, nanti-nanti banget. banget kan. Nah, gue pengen nanya Hmm. dong, kemarin tuh waktu yang pas war tiket, itu tuh perjuangannya tuh sesulit apa sih? Seperti yang kita tahu ya, war tiket K-pop tuh, aduh gila-gila deh, dalam hitungan detik, menit, bahkan detik itu bisa Wow. habis ribuan tiket Oke. terjual. Ini ya, kalau kita ngomongin tentang kalau kita ngefans sama suatu K-pop ya, Mhm, nggak semua deh kayak nggak hanya Blackpink, kayaknya semuanya kalau ada info bahwa akan ada konser tuh udah pasti prepare dari jauh-jauh hari, bener nggak sih? bener bener bener. Sama halnya kayak gue nih, waktu pertama kali ada info bahwa Blackpink akan World Tour, itu udah pasti gue yakin Indonesia tuh akan berapa hari. Gue mikirnya pertama kali cuma sehari, ternyata ada 2 hari dong. Itu dari Bener. jauh-jauh hari sebelum tiketnya akan dirilis, itu udah siap-siap standby dan download aplikasi semuanya. Dan lo harus tahu ya bahwa kalau konser-konser K-pop kayak gini tuh, yang nonton pasti bukan hanya orang Indonesia dong, pasti negara-negara tetangga juga pasti Bener datang, bener ya nggak? bener. Bener bener. Ya kan? Itu yang gue pikirkan. Gue pertama kali mikirnya, wah tempatnya di mana ya? Ternyata gue seneng banget pas tahu ternyata tempatnya, lo tahu sendiri kan, Gelora Bung Karno coy. Dulu Iya terakhir itu bener, itu kan salah SM satu kan, hal yang terakhir di bikin sana tuh heboh, ya. bener kan? Sampai Dulu ada terakhir yang SM kan di situ. bener, terus sampai ada yang bilang, "Nggak boleh lah," gitu ya. Sama-sama kayak Iya, kita nih rakyat jelata yang suka halu, terus mereka ngelarang-larang, nggak boleh betul. dipakai segala Heeh. macam. Uh, Akhirnya tahulah di bulan itu, di bulan apa ya gue lupa, beli tiket kalau nggak salah November Desember deh gue beli tiket. Mhm.
Gue lupa lagi lah bulannya, pokoknya pas di hari H pas pembelian tiket, lu tahu jam 12 siang gue udah standby dari jam 11 untuk beli tiket itu, nggak dapet coy. Nggak Lu dapet. tahu sendiri, nggak dapet tuh. Tapi gue yakin gue pasti dapet, karena apa? Karena pasti mereka ada yang cancel tiba-tiba kan. Iya, iya betul. Akhirnya 1 jam kemudian dapatlah 3 tiket gue. Syukur banget gue akhirnya bisa nonton Jisoo. Emang Itu sih yang gue jodohnya tunggu-tunggu. ya, jodohnya tahun ini harus ketemu ya. Nah, ini menarik nih Betul. yang barusan lu bilang tuh. Jadi di awal-awal tuh begitu kita login gitu, begitu kita pilih tiketnya udah pasti sold out langsung. Terus nanti Iya. muncul lagi entah itu karena orangnya telat bayar ataupun mungkin tadi cancel. Tapi yang menarik nih, gue juga memperhatikan beberapa kali konser K-pop itu banyak orang yang dia kayak nge-tag tempat dulu aja gitu. Dia tag dulu, nanti dia cari siapa orang yang mau bayarin tiketnya dia, kalau udah ada baru dia bayar, Ah, kalau nggak ada dia cancel, kalau bahasa betul. lokalnya calo ya. Itulah teh. Gue mikirnya pertama kali ya, pas pertama kali gue nggak dapet, gue udah hopeless banget kan. Gue Mhm, mikirnya udah deh, gak apa-apa deh rugi gue beli di calo. Gue yakin calo tuh pasti banyak banget. Lo tau sendiri mhm. kan, setelah tiket itu terjual habis, calo di mana-mana kan. Penjualan Bener, gila. bener 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 bener. Untuk aja, coba aja, karena di otak gue cuma Jisoo, Jisoo, Jisoo gitu. Akhirnya gue dapet 3 tiket. Itu pun 3 tiket gue mikirnya, tadinya kan gue niatnya sendiri, ya udah gue ajak temen gue gitu kan. Ternyata pada mau semuanya, jadi kejual lah 3 tiketnya sama temen Oh, gue. jadi lu beli tiket tuh padahal yang mau pergi tadinya lu doang? Ya, padahal gue tadi mikirnya, gue mau ngajak lu aja deh gitu kan. Gue tapi Oh, lu kan nggak suka juga ya sama dia. Gue mikirnya 2 kali. Jadi akhirnya ada temen saudara gue dari Cianjur ya, dari heeh. kota kelahiran gue nih. Gitu. Uh, ada yang mau, ya udah nggak apa-apa, aku beli aja. Seneng banget. Akhirnya kita berangkat bertiga tuh dapat tiket, walaupun ya kita nggak tahu nih akan kejadian benar atau enggak, karena kan isunya tuh sendiri ya, konser di GBK ini jadi pro kontra kan gara-gara kemarin Mhm itu. mhm, bener bener Tuh, bener. tapi gue yakin sih excited bakal jadi sih. Gue udah excited banget dari sekarang, pengen banget cepet nonton. Gitu. Ini gue disclaimer dulu ya, gue bukan nggak suka Hmm. lu parah banget, tapi nggak ya kalau harus sampai beli tiketnya nggak segitu ngefans-nya gitu loh ya. Oke, betul Apalagi betul kalau buat betul. cewek-cewek tuh nonton Blackpink, aduh insecure gue lihat lingkar pinggang mereka yang segede paha gue. Kayak aduh Rata-rata kayak gitu ya, kalau cewek-cewek lihat Blackpink katanya, kalau fans-fans cewek itu kayak gitu ya, insecure katanya. insecure parah, bener. Makanya, udah deh daripada nanti gue merasa diri gue selalu kekurangan, mending gue nggak sering-sering ngeliat mereka. Tapi kalau lu mau kasih tiket gratis harusnya lo nggak mikir 2 kali, Fer. Lo nggak mesti mikir gue mau atau enggak, gue pasti mau kalau gratis. Kalau gue ngasih ke lu sih kayaknya mikirnya 100 kali deh untuk kasih gratis. Oke oke. Wah, ternyata emang hampir semua, K-pop idol itu perjuangan buat war tiketnya luar biasa ya. Saingan kita tuh bukan sesama fandom aja, tapi calo-calo tadi juga yang mempersulit langkah kita buat ketemu sama idola kita ya. Betul. Dan Kesel lo banget. tahu kan, beli tiket Heeh, itu dibatasi juga, nggak boleh lebih bener dari 5. Itu yang bener gue bener kesel bener. tuh. Terakhir tuh juga ada yang cuman boleh 3 apa 4 gitu kan, sekarang udah jarang Ya. deh yang boleh 5 kayaknya. Mhm, Dan keselnya, setelah gue beli dan gue berhasil ya, mungkin mereka yang hopeless nggak dapat, mereka beli di calo kan. mhm mhm. Tiket.com tuh buka lagi anjir, baru-baru sebulan yang lalu. Buka Kurang lagi ajar ya. karena nambah kuota? Kayaknya masih masih banyak kursi yang kosong belum kejual, kayaknya dibuka lagi sama Ah, tiket.com. Ini harganya sama pelajaran nih tapi buat kan? lainnya mungkin ya. Kalau yang lo nggak dapet, sabar dulu aja sebelum hari H. Mungkin bisa jadi ntar si IO-nya akan buka lagi kalau menurut gua. Tapi ini kayaknya kejadian langka deh, jarang-jarang begini kan? Kayaknya langka, tapi bener kemarin gue lihat emang masih ada kategori, dari kategori 1 sampai 4 masih ada. Oke oke, menarik menarik nih. Blackpink nih emang Hmm. selalu mengundang kontroversial ya. Selain member-membernya, tempat aja dibahas gitu di Indonesia Ya, nih, ya ampun. Nah, Fer, gue mau ini nih, oh mau iya. tanya ya. Kan kita lihat ya, segitunya tuh orang Indonesia untuk ikut war tiket. Entah dia beneran fandom atau si calo tadi ya. Tapi memang marketnya tuh ada gitu. Bahkan orang-orang yang beli di calo tadi tuh bisa bayar 3 sampai 4 kali lipat dari harga awal tiketnya. Itu kan gila banget ya. Nah, yang menarik perhatian gue adalah apa sih yang bikin orang tuh rela sampai bayar tiket semahal itu? Yang sampai 3 Oke. 4 kali lipat gitu, emang sekeren apa? Atau apa yang mereka cari? Kan nggak mungkin
cuman nyari satu story Instagram doang kan. Pasti ada Iya sesuatu betul, yang jadi alasan paling kuat dari mereka kenapa mereka rela mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu. Menurut lo betul. kenapa? Kalau menurut persepsi gue ya, Mmm, gue kan orang yang sering merhatiin tentang perkembangan Blackpink sendiri ya, dari mhm YG terutama. Gue tuh ngerasa ya bahwa konser Blackpink ini lumayan agak susah untuk dilakukan di Indonesia ya. mhm, Mungkin bisa jadi ini adalah konser terakhir, bener nggak sih? Kan kita tahu ya bahwa di dunia K-pop ini banyak sesuatu hal yang tiba-tiba kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana. Sedangkan Blackpink sendiri kalau kita lihat ya dia sudah berkembangnya pesat banget dan udah hampir naik ke berapa generasi-generasi yang semestinya dia sudah tidak ada di generasi sekarang gitu teh. bener Ya, bener bener. apalagi kalau kita ngomongin tentang world tour ini biasanya kalau mereka sudah ngelakuin world tour, biasanya ini adalah terakhir mereka untuk bertahan di salah satu entertain gitu loh. Terbukti kan setelah mereka konser di beberapa Asia ini, YG mengeluarkan girl band baru, bener nggak Mhm, sih? iya. Nah itu yang Yang mungkin ternyata kece banget juga ya. betul, dan ternyata lebih bagus dan lebih baik, kalau menurut gue bisa jadi lebih baik dari Blackpink yang sekarang. Jadi Oh, kita mikir sebagai fans itu kapan lagi kita bisa nonton mereka bareng-bareng dan belum ah, tentu juga kita walaupun mereka bareng-bareng tuh nggak ada di Indonesia gitu teh. Ngerti kan maksud gua gitu oh, teh. oke oke. Itu yang sampai saat ini tuh orang Indonesia mungkin excited kenapa pengen nonton karena takutnya suatu saat ya walaupun mereka akan ke Indonesia nggak akan bareng-bareng karena Oke. bisa jadi ini adalah konser terakhir mereka gitu. Jadi mereka ini ya rela-rela sampai ngeluarin uang terus nabung dan lain-lain dan lu harus tahu ya gue beli aja pakai pay letter. Nah ini Kenapa? ini Karena saking fenomena excited-nya. fenomena di kota-kota Karena gini besar. teh, bukan berarti kita nggak punya duit untuk beli cash ya, Heeh tapi heeh. kalau pakai aplikasi, kalau bayar pay letter itu langsung, nggak harus Ah, nunggu masuk dulu m-banking dan lain-lain, nggak apa-apa rugi bunga berapa persen, yang penting gue ngehindarin nonton gitu. cancel Bukan ya? karena gak ada, betul, Oke menghindari oke. ntar diambil sama orang gitu loh. Oke, iya iya sih, terakhir gue ikut war tiket juga banyak banget orang yang sampai naruh duit jutaan di GoPay, karena biar itu, Nah, biar dia nggak usah buka aplikasi lain, dia langsung tap-tap aja gitu buat bayarnya. betul, itu. Dan gue Hemat tuh gak waktu. kepikiran kemarin tuh sampai ke Oppo dan ke GoPay tuh gak kepikiran karena gue mikirnya, wah ada limit nih gede banget, gue pakai dulu aja bodo amat ntar bunganya berapa gitu loh. Habis itu lu jadi calo ya, lu jualin buat Ya. nutupin bunganya ya? Padahal gue kalau ibaratnya ngomongin tentang Blackpink nih, gue cuma sukanya sama satu doang nih gitu ya. Dari empat ini cuma satu Gitu doang yang gue ya? suka gitu. Ya Jisoo doang gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa ya kayak pengen banget kalau dipikir-pikir buat apa sih nonton konser ya nggak sih? Nonton aja di mana di TV YouTube gitu kan gitu ya? secara secara gue nonton pun nggak di kategori yang VIP, nggak di kategori yang depan gitu. Gue di Mhm kategori 4 lain gitu loh. Ibaratkan mhm kategori mhm. 4 tuh yang paling ujung ya, entah Iya sejiconya kelihatan atau enggak kita nggak tahu, yang bodoh amat, yang penting gue ngerasain sensasinya di sana itu loh. iya, bener bener bener, iya. Berarti alasan orang mau tuh mungkin karena tadi ya momen langka atau mungkin ini bakal jadi Betul. waktu-waktu terakhir mereka bersama, jadi takut nggak sempet nonton lagi, atau tadi yang lu bilang pengen ngerasain kayak gimana sih euforia si konsernya gitu. Karena pasti beda sih feel-nya nonton di layar sama nonton langsung tuh pasti beda banget sih, gitu. Beda udah pasti sensasinya Nah, tuh, tadi lu apalagi juga heeh, kenapa gimana kenapa? ya, apalagi masa-masa kalau kita nonton bareng temen ya, ibaratkan kalau sekarang kan zamannya karaoke bareng ya, hampir Ah, semua lagu-lagu bener, Blackpink kan gue hafal semua karaokenya kayaknya live bareng Jisoo. iya, live dapet orangnya langsung gitu loh, Ya seru bener. kayaknya. Iya sih iya sih. Tapi lo hafal koreografinya kan? Oh enggak, gue sampai Enggak? enggak sedetail itu ya, cuman gue tahunya yang awesome screen, awesome camera, oh beda ya. Oh iklan ya, iklan. Aduh boleh loh ya Bukan kalau itu. mau masuk ke sini iklannya nggak apa-apa loh. Kita hafal banget. Ya. Oke oke. Nah Fer, tadi lo sempet, nge-mention tentang tipe tiket tuh. Lo, beli yang cat 4 gitu ya. Ini juga menarik nih Fer, banyak orang yang rela bayar lebih mahal untuk dapat VIP. Kemarin tuh temen gue sampai nyari kemarin kayak kita tahu ya di Februari itu sempet ada, idolnya SM datang, SC, EXO SC, Sehun Chanyeol tuh Oh yang iya ya, datang ke baru-baru sini ya. heeh, buat fan meeting doang, cuman berdua, nggak full EXO, itu habis dalam hitungan menit dan mereka ngeluarin tipe tiket yang send off, yang cuma bedanya tuh
dia bisa masuk lebih dulu beberapa menit aja, nggak hitungan jam, terus cuman ngelihat lebih depan. Ih, nggak ada interaksi personal juga nggak ada. Tapi harga tiketnya Mm-mm. bisa bedanya jauh loh. Terus tiket, Nah, itulah. ya kan kayak tahun 2022 juga Blackpink sempat keluarin tiket VIP yang bedanya itu bisa Iya, hampir setengahnya dari tiket, tiket 1 atau tiket 2-nya, itu cuman karena dia betul. dapat merchandise bandana doang. Bedanya bisa satu Iya, sampai 2 jutaan doang. benar. Rp2 juta, itu gila banget sih. Cuman buat merchandise gitu doang, orang rela. Wah, gokil gokil. Tapi kayaknya Indonesia miskin itu mitos ya. Kaya raya loh. Mitos kayak benar-benar. Kalau nonton kayak gini kayaknya jadi mitos ya. Bener. Tapi serunya Blackpink itu ya, Teh, bedanya Mhm, dengan yang sebelumnya, kenapa mereka rela-rela beli VIP? mhm. Karena mereka bisa nontonnya double, jadi nontonnya pas konser sama cek soundnya. Nah, itu juga kan. Pas, jadi Heeh. kayak ngerasa bisa lihat Jackson pakai baju-baju yang lebih casual, terus ya mungkin lihat Hmm, mereka lebih lama dibandingin yang lain ya. betul, nggak Tapi kan formal-formal tetep banget aja gitu ya. ya, kita harus berdiri gitu dongakin pala ngelihat mereka tuh lumayan pegel tau Fer, berjam-jam. 8 jam loh itu Betul, dari Jackson ke konser. tapi Teh, yang uniknya Blackpink ini ya, konser di sini, konser di Indonesia ini, kenapa gue tertarik, itu Mhm. nggak ada yang berdiri, semuanya duduk. Jadi nggak akan ada Mau ya case-case betul, dorong-dorongan kemarin tuh. ya, yang VIP di depan pun mereka dapat kursi. Jadi aman kalau menurut gue sih konsernya di Mhm. GBK. Itu Tapi yang kayaknya bikin orang-orang iya, tapi kenapa? kayaknya orang-orang juga udah mulai mikir ke sana deh, Fer. Kemarin pun ketika war tiket di idol-idol yang lain, teman-teman gue rata-rata mereka pada pilih yang duduk sih. Karena lebih Ih, nyaman nontonnya, nggak kedorong-dorong betul, orang, bisa fokus kayak gitu. betul. Bener Ya bener gue bener. kan secara gue pecinta konser ya, pecinta konser Mhm. enggak hanya K-pop, maksudnya di Indonesia kalau K-pop sih cuma Blackpink doang. Gue udah ngerasain gimana sih di tribun, gimana sih di ini, ya mau mau di depan apapun depan artis yang mereka nggak bakalan Notice apa ya? bakal bakal Nggak notice nggak kita bakal ya? ngeliat kita gitu ya, nggak bakal ya Bener ujung-ujungnya kan cuma rekam doang kan video, sedangkan bener. ya Dia kita notice butuh-butuh banget dia gitu. notice di detik itu doang ya, habis dia turun panggung dia Iya, lupa wajah kita kayak apa. betul. Makanya gue mikirnya yang mending gue nyaman dulu nonton bareng kayak gitu. Bener bener bener. Kayaknya tapi, ada beberapa K-pop idol yang memang nggak enak kalau nontonnya sambil duduk ya. Kita kayak pengen ngikut-ngikut koreografinya dia gitu lah ala-ala ya. Bisa lah sambil berdiri-berdiri kayaknya. Tapi semoga sih Blackpink ini nggak jadi konser terakhir dia sama-sama ke Indonesia. Karena kalau kita lihat Mudah-mudahan. nih, idol-idol lama tuh kayak Super Junior juga kan masih ngelakuin world tour loh sampai sekarang. Walaupun ada satu membernya yang nggak Betul, bisa ikut karena faktor kesehatan ya. betul, betul. Kalau kita ngomongin tentang SM Entertainment ya kita nggak munafik ya, mereka secara manajemennya bagus ya sampai saat ini pun masih diatur itu yang lama. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang yang si Blackpink ini kan YG kan yang udah-udah Mhm. seperti apa ya, Iya sih, bener bener bener. ya kan? Big Habis itu Bang, mereka 28 biasanya itu kayak solo-solo gimana aja kan? ya. Betul. Dan ini kemungkinan besar ya Blackpink pun akan sama seperti mereka gitu. Mhm mhm. Jadi Atau itulah yang mungkin nanti ketakutan-ketakutan Blackpink dari Big akan bikin label sendiri kayak Suju. Jadi kalau Bang. Nyai-nya ribut kayak sekarang, Suju sih tenang-tenang aja punya label sendiri soalnya. Oh, Suju udah punya label sendiri sekarang ya? Iya iya, mereka udah punya label Oh, sendiri, walaupun masih di bawah SM sih. Tapi kayak santai aja kali buat mereka duit udah balik kayaknya ya. ya mereka sekarang udah om-om semua kan isinya. Udah balik modal ya, Om aman ya. PB gitu ya. Iya. Ini cuman tinggal Karena nyari cuma duit buat menikmati pensiun. aja gitu ya. Betul. Untuk ini aja kali fans loyal aja ya buat orang-orang Iya, yang loyal dari dulu ke mereka. mereka kerja tuh sekarang cuman buat JHT doang, jaminan hari tua Iya. aja gitu. Tapi uniknya kalau kita ngomongin tentang Suju ya dari dulu emang gue nggak terlalu suka ya. Maksud tapi Mhm. gue menikmati dengan mereka gitu. Sampai saat ini gue ngerasa bahwa Suju itu kayak Indonesia banget ya sekarang ya. Mungkin Orang-orang gara-gara Siwon temenan sama Raffi Ahmad ya? kayaknya ya. Dan udah kebanyakan makan mie sedap kayaknya ya. Iya bener bener. Nah, kita tunggu aja nih, kali aja Jisoo entar temenannya sama Nagita, kan makin Semoga me-Indonesia ya, nih. tapi kayaknya besar harapannya kalau Jisoo agak susah. Kalau Lisa kayaknya mungkin ya, karena kan tetangga sebelah ya di Iya Taiwan. iya, Kalau Jisoo, Jisoo ya udah nggak ditarikin apa-apa orang deh. Paris Lisa ya. entar temenan sama Nagita, kali aja Lisa mau lo nikahin pakai adat Sunda, ya kan? Aduh, halu lagi ya. Jadi temanya halu ya, benar-benar halu gitu. Halu parah pokoknya. Anggap aja Tapi kita kayak akrab banget sama mereka.
Tapi teh, gue Mm-mm. walaupun ngidolain K-pop gitu sampai yang ngidolain sampai sekarang kayak gini, gue nggak sampai berpikir ke situ loh. Nggak saya kayak orang-orang yang pengen banget terobsesi, pengen pacarin atau apa. Gue Bener, nggak kayak gitu. Biasa aja gue cuma menikmati apa karya mereka aja gitu. bener. Ini fair. Ini bedanya fandom cowok sama cewek. Kalau cowok tuh kan Hmm, lebih rasional ya. Jadi kayak ya udah gue seneng aja lihat dia. Gue tahu dia idol, ya udah sampai situ doang gitu. Tapi kalau fandom cewek hmm. itu halunya masya Allah luar biasa. Ya Sampai sih, teman gue pun ada yang kayak gitu. ya kan? Kenal nggak gue? Iya, Gue kenal gak sama mungkin ya temen. kenal ya. Eh, Sampai ibaratkan dia udah nikah gitu masih aja gitu loh. Ya kan? Rela-rela Jadi beli tiket gitu. sampai izin sama suaminya, tolong jangan jadiin dia istri durhaka gitu kan. Demi buat nonton idolnya, gila sih. Terus kalau gue lihat juga di TikTok ataupun di Instagram tuh banyak banget video-video yang memang dieditnya tuh sama fandom cewek. Apalagi kalau si Hmm. idolnya tuh bikin ada video yang memang boyfriend material banget, udah pasti diedit deh, udah nggak mungkin enggak. Ya, Diedit pakai suara dia lah, atau dia gabungin sama video dia sendiri lah, udah macem-macem deh, halunya luar biasa. Nah, ya Fer, benar benar benar. nih, Oh iya, ini kalau ngobrol-ngobrol soal K-pop nih emang gini nih, waktu tuh nggak berasa atau tahu udah panjang aja. Gue masih punya satu mm-mm. pertanyaan buat lo. Karena lo nanti Boleh. mau ketemu sama Jisoo nih di bulan depan. Persiapan apa yang udah lo lakukan buat memaksimalkan nonton konser Blackpink bulan depan? Ya. Lo tahu kan kalau gue sekarang berada di mana ya, bukan di Iya, iya, Jakarta. benar. Jadi apa yang harus gue siapin adalah pertama kali itu adalah tiket pesawat. Gue udah beli jauh-jauh hari ini tiket pesawat nih. Gue tinggal berangkat Kan ya, gue pulang pergi. bilang orang Indonesia tuh kaya raya. Udah tiket Iya, mahal, beli tiket pesawat. Terus apa lagi tuh? iya. Dan lo tau nggak nyeselnya kayak sekarang kayak kalau dipikir-pikir kayak orang bego ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Gue cuma mikirnya tiketnya dapat, tapi nggak mikir tiket pesawatnya berapa, hotelnya berapa, makan gue ntar di sana berapa, transportasi di sana berapa, kita kan nggak tahu ya. Tapi bodo amat demi Jisoo gitu ya. Yang gue preparein banyak banget sih, terutama ya gue baru beli juga kemarin tuh baju gambar Jisoo gitu. Saking gue ngefansnya sama Jisoo ini sampai gue rela-rela beli baju yang mukanya Jisoo gitu. It's okay, nggak apa-apa lah ya. Yang gue siap ini cuman ini sih suara sama power bank aja, udah nggak ada yang lain. Karena Wah, kalau suara nonton kayak gitu powerbank ya. pasti power bank gue aja sampai beli dua. Karena gue yakin tahu sendiri kan iPhone-nya cepet lowbat ya. Jadi Ya karena gue bener. pengen ngerasasinya euforia di sana tuh kayak gimana, pasti kita tuh pengen banyak rekam, bener gak? Bener, fancam tuh salah satu Satu lagi hal yang hal yang unik, gue dicari. Hmm. seumur hidup nggak pernah upgrade yang namanya iCloud. Terus sekarang lo Baru upgrade? kali gue baru baru semalam gue upgrade 200 giga demi nyimpen data-datanya mereka konser dari sekarang. Wah, habis ini lo bakal jadi kontributornya Pop Magazine nih kayaknya nih buat fancam. Karena gue yakin Gokil. harus harus konten kreator gue di TikTok harus banyak dari mereka gitu loh. Karena ya tahu sendiri ya kalau kita Hmm. bikin konten mengenai K-pop ya, Hmm. terutama ya K-pop besar seperti EXO, NCT ya, NCT, Hmm. Hmm. terus BTS, Blackpink, itu tuh pasti naik apapun itu, karena emang Indonesia tuh gila banget fansnya, kayaknya fans terbesar di Asia nih, gila banget kayaknya Bener. terhadap idolanya gitu loh. Apalagi Blackpink, kan Blackpink tuh bisa dibilang nggak hanya cewek, cowok pun banyak Cowok banget juga yang suka. bener-bener. Hmm. Iya Gitu sih, loh. bener banget sih. Oh, udah deh, kalau kalau udah ngomongin ARMY, Blink, EXO-L, eh, apa NCTzen itu udah nggak usah dilawan deh. Lu cari mati kalau Iya, liputan mereka. tapi gue tuh tipikal orang yang nggak fandom satu orang aja, tapi gue Hmm, menikmati yang lainnya juga. Cuman untuk yang Blink ini karena emang gue hampir semua tahu lagunya, jadi gue suka aja. Kalaupun suatu saat gue dikasih untuk nonton Twice, ya gue nonton juga gitu bener loh. bener bener. Sama sih, gue juga gitu sih, Fer. Mungkin ada satu dua idol yang emang gue suka dia secara personal, atau memang satu K-pop grup band misal, oh suka ini gitu. Tapi yang lain juga gue dengerin, dan emang yang lain juga bagus-bagus sih. Iya Bener-bener bener. betul betul. Tapi kalau buat nonton konser, lu Blackpink aja ya.
Ngomong-ngomong, lu ngefans kemana nih? Kok gue nggak tahu ya. Kalau kita Wah, ngomongin K. kalau ngomongin fandom sebenarnya tuh perempuan nih susah sekali untuk nggak oleng. Tahun ini Iya. suka apa, tahun depan ada anak bujang baru, wah itu udah godaan lagi deh. Tahun ini nih Kalau lu gue mah emang dari oleng dulu banget SM sama Entertain ya. Seventeen. Kenapa? Oh, Seventeen. Seventeen itu dari SMU kan? Bukan Bukan. ya? Oh, ada lagi ya. Gue kurang tahu sih kalau yang cowok-cowok. Cuma taunya Suju doang sama BTS. Iya ya. Lagian lu mau lihat apaan ya dari cowok ya? Kalau cewek-cewek kan enak ya Ya, lihat mukanya cakep. Nah karena gue betul. cewek, gue liatnya ya anak-anak bujang yang ganteng-ganteng aja udah. Kalau lihat yang cowok insecure, wah Iya, bete banget ya, sedih rata-rata pokoknya. cewek kayak gitu ya. Kalau lihat tuh insecure gitu katanya. Benar. Tapi kalau lagunya sih pasti kita dengerin. Blackpink juga salah satu lagu-lagu yang masuk di playlist pagi gue. Karena kalau pagi-pagi tuh biasanya gue dengerin lagu-lagu yang naikin mood gitu loh. Salah satunya ya lagu Blackpink tadi. Oke. Yoi. Sip deh, Fer, kalau gitu nggak kerasa nih kalau ngomongin K-pop emang aduh nggak ada habisnya. Kalau kita nggak hentikan obrolan ini, kita akan mulai membahas hal-hal yang nggak boleh dibahas Oke, sebenarnya. selesai. Bener. Fer, gue doain nanti konsernya sukses, lancar, elunya juga Amin. sehat, biar bisa datang ke Mudah-mudahan gak hujan Jakarta. ya. Itu sih gue harapin, kasihan ya Bener, VIP kalau. Jakarta nih lagi hujan terus, tapi kayaknya enggak deh demi Blackpink mah nanti Mbak Rara mungkin akan turun tangan, bawa remote AC-nya. Rara ada ya. Oke, Fer, thank you banyak ya udah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol sama gue di sini di episode pertama loh di podcast Ngehalu bareng ini. Jangan kapok nanti kalau gue ajak-ajak lagi buat ngobrolin yang lain. Oh enggak dong. Karena sebenarnya ada hal yang pengen banget gue bahas, cuman ya mungkin kita harus ngelakuin sedikit riset supaya kita nggak menyebarkan informasi yang hoax ya. Gue pengen bahas nanti mungkin di episode berikutnya itu tentang pertikaian yang sedang terjadi antara Nyai Lisuman dengan keponakannya sendiri. Tapi nanti kita coba cari-cari tahu informasi itu Agak dulu berat deh. ya. Agak berat ya narasumbernya. Kayaknya gue Iya, mundur deh kalau mau jadi agak narasumbernya. ngeri soalnya kalau ngomongin konglomerat, rakyat jelata kayak kita mana paham kan. Jadi harus riset dulu. Oke, Fer, thank you so much. Sampai ketemu nanti di Jakarta. Semoga Siap, nanti siap. Jisoo notice lu, terus lu dapet sesuatu dari Jisoo yang nggak akan lu lupain. Jangan lupa power bank-nya dicas, punya 2 percuma kalau nggak ada isinya. Oke? Iya, benar, benar, benar. Oke, Siap, thank you, sehat-sehat, Teh. Fer. Halo, hai semua. Ya, Kita juga tutup aja podcast episode pertama ini. Ferry, semoga nanti konsernya lancar. Teman-teman juga yang mau nonton Blackpink nanti semoga lancar dari perjalanan dari rumah ke venue konser sampai nanti balik lagi ke rumah masing-masing. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sehat-sehat. Yuk kita ngehalu bareng.